بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الدين akramakumullah. Pembahasan mengenai sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara dan tuntunan salat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya adalah pembahasan yang luas dan membutuhkan waktu yang lebih di dalam mengungkapkan beberapa ma'ani yang menjadi titik perbedaan atau titik perselisihan di kalangan orang-orang yang melaksanakan salat. Dan cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dicontohkan oleh beliau dan dinukil oleh para sahabatnya di berbagai hadis. Dan sebagian dari kaifiyah tersebut ada yang merupakan kaifiyah yang tidak bisa dipungkiri sama sekali, atau dalam artian kita amat yakin dengannya. Dan ada beberapa kaifiyah yang sebagian para rawi menukilnya, akan tetapi perlu dilihat dari sisi penukilan riwayat tersebut. Karena itulah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tuntunan ringkas tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat. Dan pembahasan kita tidak meluas, mencakup seluruh pembahasan mengenai masalah salat. Karena kalau ingin membahas tentang masalah salat seluruhnya, ini adalah pembahasan yang sangat panjang. Ya, kalau ingin berbicara detail tentang masalah salat, ya, mungkin beberapa orang ikhwah hadir di dalam pelajaran Bulughul Maram, dan pelajaran tersebut sudah memakan waktu yang sedemikian lama, dan masih di kitab cara mandi junub. Sudah berapa bulan? 4 bulan lebih ya. Ya. Dan ini membutuhkan waktu, saya katakan. Ya. Dan juga di pelajaran Bulughul Maram itu sudah saya berusaha untuk meringkas. Dan di sini saya akan memberikan tuntunan tersebut, cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelumnya saya berikan pendahuluan. Yang pertama, di dalam mempelajari tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus memahami beberapa perkara. Yang pertama, kita harus memahami makna syarat. Kemudian yang kedua, kita harus memahami makna rukun. Kemudian yang ketiga, kita harus memahami makna wajib. Makna wajib. Kemudian yang keempat, kita memahami makna sunnah. Ini yang ada dalam kaifiyatus shalah. Jadi yang pertama ada perkara yang merupakan syarat. Merupakan syarat. Kalau dikatakan syarat, ya, dalam masalah salat, misalnya berwudu adalah syarat syahnya salat. Berwudu adalah syarat syahnya salat. Terus apa perbedaan perkataan kita ini dengan seorang yang mengatakan sujud adalah rukun syahnya salat?
sepintas lalu tidak perbedaan. Ya, cuman dari sisi nilai dan sisi keharusan memang tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Yaitu syarat dan rukun, kapan ditinggalkan, maka akan membatalkan sholatnya. Syarat dan rukun, apabila ditinggalkan, membatalkan sholatnya. Akan tetapi, syarat ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang berada di luar sholat. Ya, seperti wudu. Ini kan tidak masuk di dalam rangkaian sholat kan, tapi dia sebelum sholat. Kemudian rukun adalah pekerjaan-pekerjaan yang merupakan rangkaian sholat. Rangkaian sholat. Yang misalnya sujud, ruku, kemudian i'tidal. Ini adalah dari bagian-bagian rukun. Ya, atau dari pertama yang kita akan jelaskan takbiratul ihram dan seterusnya dari rukun-rukun sholat. Nah, ini kita akan rinci di sini insyaallah taala yang mana merupakan rukun, yang mana yang merupakan syarat. Nah, kemudian yang ketiga tentang wajib. Wajib yaitu adalah keharusan bagi kita untuk melaksanakannya. Keharusan untuk melaksanakannya. Akan tetapi perbedaan antara wajib dan rukun, dan keduanya diharuskan untuk melaksanakan. Perbedaannya kalau rukun dan syarat ditinggalkan, ini membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Tetapi kalau wajib ditinggalkan, tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Dan kalau dia meninggalkannya dengan sengaja, maka dia berdosa. Dia berdosa. Dipahami sampai sini? Ya. Kemudian yang keempat adalah sunnah. Ini menyangkut masalah sunnah sholat. Ya, afdalnya untuk dikerjakan. Ya, afdalnya untuk dikerjakan untuk menyempurnakan sholat kita. Ada beberapa hal yang diperbincangkan oleh para ulama. Apakah hal tersebut merupakan syarat atau bukan? Ya, kalau saya katakan syarat, mudah sudah memahami kan? Ini tata cara atau tuntunan di luar sholat. Yang pertama masalah apakah harus bersih dari najis atau tidak? Orang yang ingin sholat, apakah bersih dari najis merupakan syarat syahnya sholat? Ini masalah yang pertama dalam sebagai pendahuluan. Ya, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, dan cukup di sini saya memberikan pendapat yang kuat, yang merupakan salah satu riwayat dari Imam Malik. Kemudian yang dikuatkan dan juga adalah pendapat Imam Sa'id bin Jubair, dan yang dikuatkan oleh Imam Syaukani dan Syekh Muqbil hafizahullah taala wa syafah, bahwasanya bersih dari najis adalah wajib, bukan syarat. Adalah wajib dan bukan merupakan syarat. Ya, jadi artinya harus dia membersihkan dirinya dari najasa. Apabila dia melakukan sholat dan di pakaiannya ada najis, maka sholatnya tersebut syah atau tidak? Syah, ya kan? Nah, kalau kita katakan rukun, kapan dia melakukan sholat, kemudian dia ketahui ada najis di situ, atau kita mengatakan itu adalah syarat, bersih dari najis adalah syarat. Kapan dia melakukan sholat, kemudian setelah sholat dia mengetahui ada najis, maka ini artinya sholatnya syah atau tidak? Tidak kan? Tapi di sini pendapat yang kuat di kalangan para ulama bahwasanya itu adalah wajib. Dalilnya adalah hadits Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lainnya. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat. Di tengah salat, maka ketika itu beliau melemparkan kedua terompa beliau. Maka para sahabat di belakangnya melihat Nabi melemparkan terompanya, mereka ikut juga melemparkan terompanya. Ini menunjukkan sunnahnya memakai sendal di dalam melaksanakan salat. Dan ini di masjid ini. Di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sunnah ini adalah sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dan fakta terbalik pada mereka dan opini yang ada pada mereka terbalik, sehingga hal tersebut dianggap sebagai perkara yang sangat tabu sekali. Perkara yang sangat tabu. Padahal ini adalah tuntunan dari syariatul Islam. Salat di atas menggunakan sendal itu haditsnya mutawatir. Ya, ada 17 hadits yang meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menggunakan sendal. Maka hadits-hadits yang sedemikian banyak ini memberikan faedah kepada kita
dengan penuh keyakinan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat menggunakan sendal. Kadang menggunakan sendal dan kadang tidak menggunakan sendal. Jadi dalam hadits Abi Sa'id Al-Khudri, tatkala beliau sholat, beliau melemparkan sendal beliau, terompa beliau. Maka para sahabat mengikuti melempar terompa mereka. Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai menunaikan sholat beliau, maka beliau bertanya, kenapa kalian melempar terompa kalian? Katanya, Rasulullah, kami menyangka telah diturunkan wahyu kepada kamu bahwasanya sholat sekarang ini menggunakan sendal sudah tidak disyariatkan lagi. Makanya kami melemparkan. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya tak kala saya sholat, Jibril datang dan mengabarkan kepadaku bahwa di sendalku ada najis. Maka saya membuang sendal tersebut. Andai kata najis ini merupakan syarat syahnya sholat, tentunya beliau akan mengulangi sholatnya. Dipahami? Ini adalah salah satu dalil, ya, salah satu dalil yang menunjukkan tentang wajibnya, ya, membersihkan diri dari an-najasah. Nah, kemudian juga yang diperbincangkan oleh para ulama berkisar tentang syarat-syarat salat ini, tentang masalah menutup aurat. Menutup aurat. Dan aurat laki-laki dari lutut sampai ke pusar. Dan aurat wanita, ini pendapat jumhurul ulama untuk laki-laki. Dan aurat wanita yang kuat dari pendapat para ulama, sama, auratnya sama dengan aurat laki-laki, ya, yaitu dari lutut sampai pusar. Ini di kalangan para wanita, apabila berada di kalangan para wanita atau bersama mahramnya. Kecuali kalau ditakutkan ada fitnah dengan terbukanya di atas pusar tersebut, sehingga menjatuhkan ke dalam suatu perkara yang haram, maka ini juga bisa menyebabkan tidak bolehnya dibuka aurat tersebut. Ini berkisar tentang aurat. Yang kita ingin bicarakan sekarang, apakah menutup aurat adalah syarat syahnya salat atau tidak? Syarat syahnya salat atau tidak? Yang kuat dari pendapat para ulama, dan ini juga adalah pendapat Al-Malikiyah, bahwasanya menutup aurat adalah wajib dan bukan merupakan syarat. Adalah wajib dan bukan merupakan syarat. Dan ini juga adalah fatwa dari Syekh Muqbil hafizahullah taala. Kemudian berikutnya, setelah kita mengetahui dua hal ini, dan ini adalah dua perkara yang banyak diperbincangkan dalam masalah syarat-syarat salat, tak ada lagi masalah-masalah lainnya yang saya tidak ingin mengungkapkan di sini karena tidak begitu dibutuhkan. Nah, sekarang kita lihat atau kita memasuki tentang tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat. Di dalam menentukan rukun-rukun salat. Dalam salat kan ada rukun, ada wajib, ada sunnah, ya kan? Sebagaimana saya jelaskan tadi. Yang mana yang rukun, yang mana yang sunnah, yang mana yang wajib. Di dalam menentukan hal ini, para ulama berlandaskan dengan hadits al-musi salatuhu, yang dikenal dengan hadits yang jelek salatnya, orang yang jelek salatnya, yaitu hadits Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wasanya ja'a rajulun ila al-masjid wan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nahiyati al-masjid fa shalla thumma ja'a ilayhi fa sallama fa qala wa alayka as-salam irji' fa salli fa innaka lam tusall فرجع ثم صلى ثم رجع فسلم فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصل فعاد عليه ثم قال في الثانية وفي بعض الرواية الثالثة وفي رواية لمسلم الثالثة قال يا رسول الله ما أحسن إلا هذا علمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر لك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن ساجدا افعل ذلك في صلاتك كلها. Di dalam hadits ini
datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Nabi berada di satu sudut masjid. Orang ini datang, salat dia. Orang ini salat, setelah salat dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Kemudian berkata, "Kembalilah engkau salat lagi. Karena sesungguhnya engkau belum salat." Kalau dia salat 2 rakaat, dianggap belum salat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia kembali salat. Setelah salat dia datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan salam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Kembalilah engkau karena sesungguhnya engkau belum salat." Akhirnya, ya, kata sebagian rawi, yang kedua atau yang ketiga, di dalam riwayat Muslim ditegaskan pada kali yang ketiganya, dia berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak pandai menunaikan salat kecuali dengan cara yang saya lakukan itu. Maka ajarlah saya." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apabila engkau hendak mendirikan salat, maka asbighul wudu." Ya, yang pertama, sempurnakanlah wudu'mu. Kemudian yang kedua, istaqbilil qiblah. Kemudian yang kedua, menghadaplah engkau ke kiblat. Setelah itu, fakabbir. Kemudian bertakbirlah engkau. Ya, takbiratul ihram. Kemudian bacalah apa-apa yang tayassar, apa-apa yang mudah yang kamu hafal dari Al-Quran. Kemudian keempat, kemudian setelah itu rukulah sampai engkau tenang dalam ruku. Kemudian yang keenam, kemudian bangkitlah dari ruku sampai kamu tegak, ya, berdiri. Kemudian setelah itu sujudlah sampai kamu tenang dalam keadaan sujud. Setelah itu bangkitlah sampai kamu tegak duduk. Kemudian setelah itu sujudlah sampai kamu tenang, dan kemudian bangkitlah dan kerjakanlah hal tersebut pada seluruh salat kamu. Ini namanya hadits al-musi' salatuhu. Jadi dalam hadits ini disebutkan beberapa rangkaian amalan salat. Yang pertama, wudu, ya kan? Wudu ini karena dia di luar salat maka namanya apa? Syarat. Kemudian yang kedua, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini rukun atau syarat? Hah? Ya, syarat ya, karena di luar salat, belum masuk ke dalam rangkaian salat. Dipahami? Ini syarat menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram. Ini rukun. Ini rukun pertama dalam salat. Kemudian setelah itu membaca Al-Quran. Ya, apa yang dia mampu dari Al-Quran. Kemudian setelah itu ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud, kemudian jalsah istirahat. Dipahami habis ini? Para ulama dari hadits al-musi' salatuhu ini memegang hadis ini dan menjadikannya seluruh pelaksanaan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, itulah yang merupakan rukun. Itulah yang merupakan rukun. Kenapa? Karena tak kala orang ini salat, kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Kamu belum salat." Artinya kan enggak syah salatnya. Nah, karena dia dianggap belum salat, maka orang ini minta supaya dia ajari, ya, dengan pelajaran salat yang menyebabkan salatnya itu dianggap dan diterima. Maka beliau memberikan pelajarannya, dan itulah yang disebutkan dalam hadits al-musi' salatuhu. Dipahami sampai sini? Ini yang paling kuat ya di kalangan para ulama. Saya tidak ingin menguraikan perbedaan pendapat di sini. Cuman di dalam mengukur kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang merupakan rukun di dalam salat, kita berpatokan dengan hadits ini. Kemudian setelah kita mengetahui hal ini, maka hal yang pertama yang merupakan syarat, ya, tadi syarat berapa sudah disebutkan? 2 ya, wudu, kemudian hadap kiblat, dan juga berniat. Ya, berniat juga adalah syarat. Ya, seorang mau melaksanakan salat harus dengan niat ingin melaksanakan salat. Akan tetapi niat itu tidak diucapkan dengan lisan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Usalli fardha fardhu ainan, lupa saya sudah. Ya. Al-muhim mengucapkan niat-niat yang seperti ini adalah perkara bid'ah yang hal ini tersebar di kalangan orang-orang Syafi'iyah. Ya, orang Indonesia kan mazhabnya Syafi'i kan? Ya, di kalangan orang-orang Syafi'iyah dan orang-orang Syafi'iyah
salah memahami dari Imam Syafi'i. Salah memahami dari Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i tidak pernah mengucapkan hal tersebut. Karena itulah ya, jumhurul ulama menghukumi hal itu bahwa hal itu merupakan perkara yang bid'ah. Perkara yang bid'ah. Jadi niat itu tidak diucapkan, dia di dalam hati. Cukup seseorang tak kala dia sudah berwudu dan ingin berangkat ke masjid, itu adalah niat dia sudah. Ya, untuk apa dia berangkat ke masjid kalau bukan untuk melaksanakan sholat? Ya kan? Maka itu adalah niat dia. Ini sudah cukup. Tetapi kalau dia memang datang ke masjid tidak niat untuk sholat, memang datang cuma duduk, pada saat waktu sholat, wah saya nggak mau sholat, ikut-ikutan aja, ya, biasa aja. Maka ini adalah membatalkan sholatnya. Membatalkan sholatnya apabila tidak dilandasi, tidak disertai dengan niat. Kemudian setelah dia menghadap kiblat, ya, jadi ini kita baca urutannya secara berurut. Jadi pertama dia berniat, kemudian menghadap kiblat, dan setelah menghadap kiblat maka dia berdiri. Katakan idza qumta, apabila engkau berdiri untuk melaksanakan sholat. Baik, bahwasanya berdiri di dalam perkara-perkara yang wajib dalam sholat merupakan rukun. Ya, merupakan rukun, dan ini dinukil ijma' oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan kadang, ya, ini saya katakan asalnya adalah rukun. Berdiri melaksanakan sholat, kecuali kalau dia mempunyai udzur dalam keadaan sakit atau keadaan yang lainnya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwasanya berdiri di dalam melaksanakan sholat wajib, di dalam melaksanakan sholat wajib, ya, bukan di semua sholat ya, pada sholat wajib merupakan rukun, kecuali kalau dia mempunyai udzur, Dan ini dinukil ijma' oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan ini telah ditunjukkan oleh hadits-hadits yang sangat banyak. Seperti yang kita bacakan dari hadits al-musi' salatuhu. Ya, kemudian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qumu lillahi qanitin," dan berdirilah kalian untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang, ya, dalam keadaan qanit. Maka salat itu dilaksanakan dengan berdiri, kecuali kalau dia mempunyai udzur. Ya, apabila dia sakit, tidak mampu salat, ya, kecuali dengan duduk, maka dia salat dengan duduk. Ya, kalau dia tidak mampu dengan duduk, maka dengan baring. Tidak mampu dengan baring, maka dengan isyarat, dengan memberikan isyarat. Kalau dia tidak mampu dengan cara itu, maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi setelah dia berdiri, maka